Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Andi Malarangeng. Dan dalam bulan Ramadan ini, kita terus beraktivitas, berkarya, dan semoga membawa barokah. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda berbicara tentang wacana dan hati-hati berwacana. Nah, memang kalau dikatakan bahwa sempat Presiden Jokowi ketika ditanya wartawan bahwa ini bagaimana dengan menteri-menteri yang berbicara tentang perpanjangan masa jabatan ataupun juga 3 periode masa jabatan. Bagaimana dengan menteri-menteri itu dan ataupun juga ketua-ketua umum partai yang berada dalam koalisi pendukung Presiden Jokowi? Pak Jokowi menjawabnya bahwa itu adalah wacana dan dia tidak bisa melarang orang berpendapat. Cuma sekali lagi hati-hati dengan wacana ketika dia disampaikan dari pucuk-pucuk kekuasaan, dari mereka yang berkuasa. Seakan-akan, oh biasa dong, boleh dong berbeda pendapat, boleh dong berpendapat dan kemudian itu sah-sah saja dalam demokrasi. Persoalannya, mari kita lihat atau dari sisi orang-orang yang berada di luar kekuasaan. Dari sisi rakyat biasa, rakyat kebanyakan. Bukan hanya dari segi elit, apalagi elit yang berkuasa. Bagi rakyat kebanyakan, ketika wacana itu datangnya dari mereka yang berkuasa, itu bisa dilihat sebagai perintah, bisa dilihat sebagai kehendak kekuasaan. Apalagi jika itu bersangkutan dengan kekuasaan itu sendiri. Memperpanjang kekuasaan, memperpanjang kekuasaan mereka yang berkuasa, menambah periode masa jabatan, menambah lagi periode masa jabatan bagi mereka yang sedang berkuasa. Coba lihat dari sisi mereka yang di luar kekuasaan, yang rakyat kebanyakan, yang tidak berkuasa. Bisa kelihatan bahwa mereka yang sedang berkuasa sedang mewacanakan memperpanjang kekuasaannya. Tentu saja bagi mereka yang tidak berkuasa, memang bagi intelektual di luar kekuasaan, dia menjawab juga dengan intelektual seperti yang saya lakukan sekarang ini. Menjawab juga dengan wacana. Tetapi bagi mereka yang rakyat kebanyakan, terutama mereka mahasiswa, melawan wacana ataupun yang dianggap sebagai kehendak kekuasaan, itu bisa juga dengan melakukan demonstrasi. Dan ini demonstrasi bukan hanya zaman demokrasi sekarang ada. Sebenarnya modelnya sejak zaman kerajaan-kerajaan dulu. Masih ingat kalau di Jawa ada yang namanya PP. PP itu adalah jika seorang rakyat di Kesultanan Mataram, ya sekarang ini yang tersisa adalah Jogja, Solo, ada Kesultanan Pakualaman juga, Susuhunan dan juga Mangkunegaran. Dan kalau ada seorang rakyat merasa bahwa ada aspirasinya yang ingin disampaikan kepada raja, mungkin karena kepentingannya terusik dan sebagainya, maka dia pergi PP di depan istana, di depan keraton. Artinya PP itu dia berdiri di bawah sinar matahari dan menunggu sampai mendapat perhatian dari raja. Mereka berdiri di situ sampai kemudian raja memberi perhatian dan menanyakan apa maksudnya. Dan disampaikanlah. Kalau satu orang, tapi bisa juga satu kampung PP di depan istana, di depan keraton. Itu model demonstrasi zaman dulu. Zaman sekarang tentu saja demonstrasi dalam arti demonstrasi yang damai. Ini merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh gerakan-gerakan mahasiswa, oleh para mahasiswa pada dasarnya. Dan ini kita lihat pada tahun 66, kami KAPI dan kemudian juga gerakan mahasiswa 66, 71, ada lagi juga 98,
Ada juga kemudian dan sekarang ini baru terjadi beberapa waktu lalu, yang memprotes tentang perpanjangan atau wacana perpanjangan masa jabatan, menambah lagi 3 tahun masa jabatan presiden, ataupun juga 3 periode, tambah lagi 1 periode presiden, ya nanti bisa ditambah periode lagi, dengan melakukan amandemen konstitusi atau tidak melakukan amandemen konstitusi. Serta juga memprotes tentang harga-harga yang begitu mahal, minyak goreng, harga BBM naik, dan berbagai macam kebutuhan pokok sembako lainnya. Nah, demonstrasi adalah mekanisme dari atau cara rakyat di luar kekuasaan melawan wacana yang datang dari kekuasaan. Dan itu kita lihat seperti kemarin luar biasa besarnya. Bukan hanya di Jakarta, tapi hampir di semua kota-kota besar, bahkan kota-kota kecil. Saya dapat berita mahasiswa di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, kampung saya. Kota Palopo ini berapa ratus kilometer dari Makassar. Ada juga di Nrekang, kabupaten di Sulawesi Selatan. Ada universitas rupanya di situ, dan kemudian mahasiswanya juga bergerak melakukan demonstrasi ke DPRD setempat. Di berbagai macam daerah di seluruh Indonesia, demonstrasi ini kita lihat. Yang ada juga mengambil korban yang tidak perlu sebenarnya, kekerasan yang tidak perlu. Nah, yang tidak bisa juga dibenarkan. Tapi intinya adalah menimbulkan kegaduhan. Menimbulkan kegaduhan ketika mestinya menteri-menteri dan pemerintah fokus, menteri-menteri dan pemerintah bisa dan harusnya fokus untuk menjalankan tugasnya, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di depan mata kita. Urusan harga minyak goreng yang naik dan barangnya nggak ada. Juga ada lagi gula pasir, harga BBM naik terus, dan barang-barang yang langka dan sebagainya. Ini yang mestinya. Belum lagi soal COVID masih menghantui kita. Ekonomi yang terpuruk. Ini sebenarnya mestinya menjadi fokus pemerintah ketimbang membuat wacana-wacana yang menimbulkan kegaduhan. Kalau para menteri itu ngeles malu mengatakan bahwa ini kan wacana kok jadi timbul kegaduhan, mestinya wacana juga dong. Itulah namanya, masa seorang pemerintah atau menteri, ketua umum partai tidak mengerti bahwa wacana pasti akan menimbulkan wacana juga yang anti terhadap itu, atau gerakan-gerakan yang anti terhadap wacana tersebut. Bagi mereka yang berkuasa, enak saja mengatakan ini cuma wacana. Yang di luar kekuasaan, mereka tidak punya kekuasaan. Kecuali melakukan demonstrasi. Dan keributan-keributan bisa terjadi karena itu. Karena itu sekali lagi saya katakan, wacana ini counterproduktif, tidak ada gunanya, membuat juga presiden kehilangan muka. Kan bukankah presiden sendiri mengatakan ini seperti dia ditampar, ingin menampar muka saya, dijerumuskan oleh orang-orang yang berbicara tentang wacana 3 periode ataupun menunda pemilu untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Lalu kenapa mereka tidak diberikan sanksi? Mestinya ada sanksi bagi mereka-mereka itu, karena mereka datang dari sekeliling presiden sendiri, anak buah presiden lah pada dasarnya. Anak buah presiden. Nah, ya ini pelajaran. Hati-hati berwacana bagi mereka yang sedang dalam kekuasaan, menjabat kekuasaan-kekuasaan yang tertinggi di Republik ini, apalagi jika wacana itu tentang kekuasaannya sendiri yang ingin diperpanjang atau ingin diteruskan, dilanggengkan. Hati-hati. Karena pasti akan mendapatkan perlawanan dari rakyat, dan hasilnya adalah keributan yang tidak perlu. Mudah-mudahan demonstrasi mahasiswa yang kemarin bisa menyadarkan kawan-kawan yang sedang berkuasa dan berwacana tentang perpanjangan masa jabatan maupun 3 periode untuk selesai. Seperti yang dikatakan Presiden, selesai sudah, tidak perlu lagi ada. Tapi sekali lagi, sekarang ini rakyat tidak bisa hanya sekedar dinina bobokkan atau
dipuaskan hanya sekedar kata-kata, termasuk kata-kata seorang presiden. Kita mau tunggu, masih ada nggak lagi yang berwacana lagi, meneruskan wacana itu. Atau melakukan secara diam-diam gerakan-gerakan yang pada dasarnya sejalan dengan wacana itu. Cukup sudah, mari kita fokus. COVID belum selesai. Mestinya itu kita tuntaskan. Kemudian dia bangkitkan kembali ekonomi Indonesia. Ke ekonomi rakyat. Baru negara kita bisa kuat. 2024, pemilu baru, presiden baru. Siapapun dia. Melanjutkan kepemimpinan bangsa ini. Memang begitulah demokrasi. Perguliran kekuasaan, pembatasan masa jabatan presiden. Konstitusi sudah menetapkan 2 kali masa jabatan, 2 kali 5 tahun. Selesai. Sehingga kemudian Presiden Jokowi bisa menyelesaikan masa jabatannya dengan aman, selamat, dan happy ending. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Indonesia yang berada di luar kekuasaan. Mudah-mudahan bisa demikian adanya. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.